Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni dosa, tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan bacaannya sangat panjang sekali, dan kita bisa melihat dalam bacaan Injil itu Tuhan menginginkan supaya orang itu dalam mengasihi sungguh-sungguh tidak hanya lip service, tidak hanya di bibir, tetapi juga dengan hati. Karena justru isi hati itu justru kalau dia bersih, sungguh-sungguh bersih, dia akan mampu mengampuni dengan tulus. Begini saja kita bisa melihat mengapa kok sampai 70 kali 7 kali. Misalnya, ibu bapak kalau pada saat memasak misalnya dengan model kompor yang dahulu, yang warnanya merah itu, lalu biasanya ada angusnya. Dan biasanya angus itu misalnya bahasa Jawanya angus, tapi bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Itu. Ya itu, walaupun saya nggak mendengar. Dan di sana kita bisa melihat, pokoknya yang hitam itu membersihkannya tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Sampai bersihnya sampai seberapa kali dalam mencuci, ya tergantung dari cara dia mencuci, tergantung dari juga sabunnya atau sarannya untuk mencuci juga. Jadi pendek kata tidak hanya sekali jadi, tapi sampai berkali-kali. Demikian juga dengan hati kita. Kalau hati kita ini belum bisa mengampuni, berarti masih ada misalnya itu kotoran-kotoran dendam yang ada dalam hati kita. Kita harus membersihkan itu. Orang yang masih ada dendam dalam hati hanya lip service untuk mengampuni. Kenapa? Karena dia hanya
istilahnya penampilannya mengampuni, tetapi di belakang itu masih mungkin ada rencana untuk balas dendam juga. Masih juga dia dongkol. Kenapa kok tadi saya ngomong sampai mengampuni? Bukankah kalau saya ngomong mengampuni berarti saya membenarkan tindakan orang itu? Pendek kata masih banyak tafsiran-tafsiran mengenai tindakan dari proses lip service itu. Nah, kalau demikian kita bisa melihat dalam mengampuni hati harus bersih terlebih dahulu. Dan itu yang membuat Tuhan itu menginginkan sampai bahkan dihitung sampai 70 kali 7 kali. Berkali-kali supaya hati itu bersih. Dengan seperti itu maka pengampunan itu sungguh-sungguh adalah pengampunan yang tulus. Catatan yang pertama itu. Catatan yang kedua, kalau hati bersih berarti ringan hidup kita ini. Kita seolah-olah tidak mempunyai satu beban yang negatif dalam hidup. Jadi dalam kita melangkah pun kita juga cukup ringan. Nah, Tuhan menginginkan supaya langkah kita menuju kepada Allah juga ringan. Dengan masa APP ini kita sebetulnya diajak untuk bisa mengolah hati kita supaya hati kita ini penuh dengan ketulusan, kasih yang sungguh-sungguh tulus. Karena Tuhan tahu bahwa orang punya dendam itu bukan karena orang diciptakan dengan penuh dendam, tidak. Orang diciptakan adalah dengan penuh kasih. Maka sebetulnya dendam karena pengaruh dari hidup kita di dunia ini. Entah dari pergaulan, entah dari karena teladan orang tuanya atau teladan sesamanya, teladan tetangganya. Pendek kata, hidup di dunia mempengaruhi dirinya. Nah, karena buah cinta, buah kasih itu yang ada dalam diri orang, maka orang harus kembali lagi ke kasih itu di dalam dia membersihkan hati. Supaya ringan dengan kasih orang bisa mengimani Allah yang penuh kasih. Maka kalau kita sungguh-sungguh mau membersihkan hati ini dan dengan kita mau ringan dalam hidup ini tanpa beban, maka kita harus mulai untuk melatih itu dengan cara mengampuni itu tanda bahwa kalau kita mampu mengampuni dengan tulus, berarti hati kita itu sungguh-sungguh adalah hati yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih. Nah, saudara kasih, Tuhan Yesus sendiri sadar bahwa orang mudah untuk dendam, sakit hati, karena orang yang mampu menyakiti hati adalah orang yang sungguh dicintai oleh orang itu. Kalau orang lain sih enggak akan misalnya itu sedalam menyakiti hati. Tapi orang yang mencintai atau orang yang dicintainya itu yang mampu untuk membuat sakit hati itu mendalam. Dan itu sulit untuk mengampuni. Kalau Anda misalnya itu mengasihi, mencintai pasangan Anda, maka pasangan Anda yang punya potensi menyakiti hati paling dalam. Maka di sana kita bisa melihat bahwa kalau Anda sungguh mencintai, maka sebetulnya juga Tuhan memberikan kemampuan juga untuk bisa mencintai dengan sungguh. Supaya hidup kita ringan tanpa beban. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kenapa masa APP diberi itu? Untuk satu memahami bahwa kalau kita mampu mengampuni, ini kesempatan kita untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Allah. Kenapa? Karena kita mampu mengampuni berarti tanda bahwa Allah pun itu juga mau menganugerahkan pengampunan kepada kita. Karena dengan kita mampu mengampuni, hati kita siap untuk menjadi tahta Tuhan. Maka orang yang mampu mengampuni adalah orang yang mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah juga. Dan maka kita, poin ketiga ini, itu yang penting. Maka kita kalau betul mau meminta pengampunan dari Tuhan, kita harus menggenjot supaya kemampuan mengampuni dalam diri kita ini sungguh ada. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, hal yang sulit ini adalah hal yang memang harus dilakukan.
Karena mengampuni itu bukan hal yang sulit. Maka Tuhan sampai mengatakan 70 kali 7 kali. Kalau sehari itu mengatakan mengampuni, besok mengampuni, sampai 70 kali 7 hari misalnya. Di situ kan ada proses perubahan dalam diri kita untuk perbaikan, pertobatan yang sejati. Selamat merenungkan.